agama berpolitik atau politik termasuk dalam agama. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian dimanapun kita berada, yang sekarang menonton video ini ataukah setelah menonton video sebelumnya, maka kita saat ini adalah seseorang yang sangat beruntung karena tidak semua orang menyaksikan apa yang kalian lihat saat ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang agama berpolitik atau politik termasuk dalam agama. Oke, mungkin kita semua tahu bahwasannya apa yang saat ini kita kerjakan adalah sesuatu hal yang sangat biasa. Kita bekerja, kita berusaha, yang memiliki jabatan menjalankan tentang amanahnya, yang bekerja melakukan apa yang telah ditetapkan bagi dirinya. Tapi ini semua akan kembali ke dalam diri kita. Kita lihat apa itu yang namanya politik. Politik itu adalah yang namanya politik itu pasti ada yang hubungan. Baik itu hubungan di antara kita dengan keluarga, ayah dengan ibu, orang tua dengan anaknya, bahkan keluarga satu dengan keluarga lainnya, itu termasuk yang namanya hubungan. Maka kalau misalnya kita lihat dalam saat ini adalah politik. Politik sesuatu hal yang dimana ketika kita melakukan sesuatu tersebut adalah sebuah rekayasa sosial untuk mencapai peradaban suatu bangsa menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Oke, jadi saya membaca buku yang namanya Minhaj. Minhaj ini adalah karya dari Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau adalah seseorang yang luar biasa dan sekarang saat ini sudah termasuk yang namanya guru besar. Oke. Di Minhaj ini kita bisa tahu bahwasanya berislam dari ritual hingga intelektual. Karena kalau misalnya kita lihat dari ritualnya itu yang namanya syariat, kita bisa tahu bahwasanya kita menjalankan sesuatu bukan hanya dari yang namanya sekedar untuk diri kita, tapi dari intelektual kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini semua bukan hanya terjadi pada saat ini, tapi ini semua akan bisa berefek baik bukan hanya bagi diri Anda, bagi diri saya pribadi, tapi ini bisa terjadi untuk keturunan-keturunan kita, bahkan generasi di masa yang akan datang. Dan ini semua akan kembali kepada diri kita. Oke, kalau misalnya kita tarik ulur lagi, pada zaman dahulu, mungkin yang namanya politik itu terjadi bukan hanya pada saat ini, tapi juga pada saat zaman dahulu. Dimana ketika seseorang berpolitik, yaitu mengembangkan sesuatu, artinya memperluas suatu peradaban, maka itu semua pasti diperlukan. Sekarang apa bedanya antara saat ini dengan sebelumnya? Sebelumnya, kenapa video ini saya buat? Karena ada seseorang, ada dimana kita semua harus bisa sadar, harus bisa yakin bahwasannya Islam itu dibedakan. Ada Islam sendiri, politik sendiri, tidak. Tapi ini adalah suatu usaha di mana kita beribadah bukan hanya untuk pribadi saja, tapi kita harus menggunakan iman, kepercayaan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita semua, dan juga kita melakukan amal soleh, yaitu suatu perbuatan-perbuatan baik, bukan hanya melakukan perbuatan baik, tapi melakukan suatu perbuatan baik di dalam jalan kebenaran. Karena banyak di antara kita yang berusaha meyakinkan orang lain, padahal seorang Nabi Muhammad saja tidak mampu memberikan hidayah kepada keluarganya, kepada salah satunya kepada pamannya. Tapi ini akan terjadi pada diri kita. Kita ingin merubah orang lain, sungguh tidak bisa. Tugas kita hanyalah menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Insya Allah yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin agak panjang karena kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat. Oke. Islam itu tentang yang namanya kehidupan. Islam tidak bisa dipisahkan dari yang namanya politik. Tapi politik itu termasuk dalam yang namanya agama. Bukan hanya pada agama Islam, bukan hanya pada diri kita saja, tapi bisa jadi pada agama Kristen,
agama Katolik, agama Buddha, Hindu. Kita yakin bahwasanya apakah ada di antara agama tersebut yang memperbolehkan korupsi atau curang dalam menunaikan amanahnya? Pasti tidak ada. Semuanya bagi diri kita. Kita harus kembali pada yang namanya falsafah kita, yaitu Pancasila. Dan di antara Pancasila itu yang paling utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, Tuhan saja mereka curangi, Tuhan saja mereka tidak percayai bahwasanya suatu saat nanti ada hari di mana kita akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita kerjakan. Maka apalagi suatu negara. Maka di buku ini yang bisa kita ambil pesannya, nanti kalau misalnya Anda semua ingin membacanya atau ingin pergi ke Gramedia, ingin membaca buku dan membeli buku, intisarinya adalah politik itu bukan soal politiknya, tapi siapa pemegang kekuasaannya. Suatu negara akan menjadi baik tergantung siapa pemimpinnya. Maka apa yang terjadi saat ini ketika suatu saat nanti? Apakah kita masih percaya ataukah kita sudah membuka pikiran? Maka orang itu, manusia itu akan tersadar dengan dua hal. Dengan pikiran yang terbuka atau dengan hati yang terluka. Silahkan kalian baca buku dengan baik. Silahkan yang ingin mengetahui lengkapnya bisa saja langsung baca di buku ini. Oke? Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.